Salam Rahayu. Selamat malam, saudara Nuwun Sewu, dan bertemu lagi ya dengan kami berdua. Saya Jirvan dan Saya Mas Bu. nanti kita akan mendengarkan para saudara Nuwun Sewu yang bergabung dan menceritakan pengalaman mistisnya lewat telepon. Dan nanti juga akan ditanggapi oleh Mas Bu, dan nanti dari cerita yang akan kita dengarkan dan akan kita nikmati bersama itu nanti akan ada apa ya Mas Bu, bisa dibilang visualisasinya Mas Bu? Iya. Dari Mas Bu untuk yang nanti akan mencoba untuk mensketsa seperti apa sosok-sosok yang dalam tanda kutip berinteraksi dengan sebuah manusia. Dan ini sebenarnya sudah ada satu penelpon yang mau menelpon nih Mas Bu. Iya. Coba kita hubungi aja. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke. Dari mana ini Mas? Dengan siapa di mana? Dari Mas Kelik di Boja, Mas. Mas Kelik di Boja ya. Oke, silakan Iya. Mas Kelik langsung saja diceritakan ini untuk kejadiannya kapan dan di mana sih Mas Kelik? Baik, kejadiannya kalau nggak salah itu 5 hari sebelum menjelang puasa, Mas. Oke. Itu kan saya ada proyek di daerah Balen yang dikerjakan oleh 5 orang sama teman saya kan. Oke. Nah, itu dari sore itu tempat yang malamnya kita ketemu itu suasananya udah gak enak, Mas. Istilahnya udah padahal sore itu kan tempatnya kan ya kalau pohon-pohon sih cuma dikit ya, pohon-pohon singkong. Cuman hawanya tuh pengap, Mas, di situ. Nah, kita kerjain itu sampai jam 12 malam. Jam 12 malam kita kerjakan, kelar. Terus kita istirahat sampai jam setengah 2. Istirahat sampai setengah 2. Pas kita mau lanjut lagi, itu jarak sekitar kurang lebih 5 meter lah, Mas. Itu di belakang rumah orang kan ada pohon pisang, Mas ya. Yang tadi tempatnya saya bilang pengap tuh. Nah, di situ berdiri itu ada depan muka, Mas. Matanya merah. Ini mungkin Dari situ bisa dijelaskan Mas, yang ada pada depan muka itu apa? Sosok apa? sosok pocong, Mas. Mr. P. Oke. Iya, dia sandaran di pohon pisang. Oke. Karena kita istilahnya kan itu di kampung, Mas ya. Kita mau teriak juga nggak enak sama orang kampung kan. Saya pegang teman saya, istilahnya ya kita pergi dari sini aja, kita pergi lanjut besok lagi aja kan. Teman saya nggak tahu ada apa kan. Cuman yang 2 orang lagi lihat, itu yang 2 teman saya lari, yang saya pegang tadi cuma bengong kan, nggak lihat. Pas saya angkat kaki, saya nggak lari sih, cuman jalan agak cepet. Terus teman saya kaget sampai celana sobek, Mas. Gimana Mas? Habis itu celana teman saya sampai sobek. Oke. Nah, dari situ udah kita berlima masuk ke jalan raya. Jadi dari posisi proyek itu kan di tengah-tengah hutan, Mas ya, cuman memang dekat sama perkampungan sih. Cuman dari jalan raya agak jauh. Mungkin sekitar berapa meter ya? Kurang lebih 400-500 meter lah dari jalan raya. Udah kita dari situ kita ke jalan raya, teman yang lain pada tanya ada apa sih? Bahkan nggak usah ceritain lah, ngeri. Jalan tadi di pohon pisang ya, Mas. Belokan dikit itu ada Mr. P. Ya itu udah
udah kita tunggu sampai pagi aja. Akhirnya ya sudah. Nah, terus paginya kita lanjut lagi mas untuk itunya kan. Nah, itu kan ada orang kampung tuh ada baik hati kan, pagi-pagi udah bikinin kopi buat kita kan. Nah, kita cerita sama yang punya rumah yang belakangnya malam ada Mr. P itu. Kita cerita. Nah, yang punya rumah itu juga cerita, mas tahu yang rumah di sebelah itu ya bu, yang rumah kosong itu ya. Nah, itu dulu pernah terjadi pembunuhan yang dimana adik perempuannya yang lagi hamil itu dibunuh sama kakaknya. Itu mas. Oke. Mas Klik, sebelum saya benar ya Mas Klik ya? Iya. Oke. Sebelum saya sambungkan ke Mas Gu, Mas Klik, ini saya mau tanya-tanya dulu ya Mas ya, supaya mungkin Sudah Nun Sewu juga bisa lebih menangkap dengan detail cerita dari Mas Klik gitu. Ini yang pertama tadi untuk Mas Klik kan tadi sempat bilang kalau misal sedang ada ya sebuah kerjaan itulah ya Mas ya. Iya. Itu berarti pas malamnya pas ketemu pas ada kerjaan itu berarti Mas Klik itu ada di sebuah rumah gitu ya Mas. Di belakang rumah mas. Di belakang rumah itu Di belakang rumah warga. Oh itu di Dan di belakang belakang rumah warga itu kan ada kayak kandang kambing apa itu mas. Cuma kan belakangnya kebun juga. Nah, Oke. terus di samping kandang itu ada pohon pisang. Tapi memang untuk ketemunya itu di ini ya Mas ya, di belakang rumah itu ya. Di pohon pisangnya mas. Iya, di belakang rumah, di pohon pisang belakang rumah. Oke. Itu di rumah itu Non Sewu itu rumahnya siapa Mas? Maksudnya rumahnya teman salah satu dari Mas Klik apa gimana? Bukan. Rumah warga? Rumah warga situ mas. Oh itu memang di rumah warga situ ya? Nah, Itu rumahnya masih ditinggali? karena masih mas, masih. Oke. Jadi di belakang rumah itu ada 3 rumah, yang satu ditempatin, yang 2 kosong. Nah yang ini yang katanya ada kasus pembunuhan dulu. Oke. Jadi saya recap ulang ya Mas ya. Tadi berarti Mas Klik ada kerjaan di salah satu rumah warga ya Mas ya. Terus habis itu pulang. Itu pulangnya di jam berapa itu Mas? Kalau saya sih pulang habis maghrib mas. Habis maghrib ya. Kita proses pemasangan pipa itu dari pagi sampai jam 12 malam. Oke. Terus untuk ketemu sosok pocongnya itu Jam 1:30 mas. jam 1:30 pagi. Iya, 1:30 pagi. Terus itu posisi pocongnya di bawah pohon pisang persis Mas. Iya, dia bersandar mas. Oke. Dari yang Dia bersandar gitu. Dari yang Mas Klik tangkap selain matanya merah, dari segi muka mungkin Mas bisa Mas Klik gambarkan nggak? Maksudnya pada waktu itu Mas Klik bisa nangkep nggak? Oh ini muka perempuan, oh ini muka cowok. Waduh, kalau itu saya nggak ini mas. Yang saya lihat cuma matanya aja udah Merah. nyala merah, udah itu langsung balik muka aja mas. Selain Mas Klik yang melihat sosok itu ada nggak Mas? Ada mas, ada 2 teman lagi yang lihat. Oke. Itu di saat yang bersamaan ya? Iya, saya dulu ngeliat, terus teman saya kan yang 2 ada apa pas saya tunjukin jari, teman saya nggak lihat ke sosok itu kan. Lalu bilang gini, pas nengok udah yang 2 langsung kabur. Cuman yang dekat saya, yang saya pegang-pegang nggak nyadar dia gitu. Tapi mohon maaf Mas, selama proyek berlangsung, selama pekerjaan berlangsung, tadi kan Mas Klik bilang keluar dari rumah jam habis maghrib gitu, terus proyek selesai jam 2-an, sekitar jam 2-an. Itu ada perasaan aneh nggak Mas? Perasaan aneh sih nggak mas, cuman kejadian
kita 3 KE, 2 kali itu pipa putus mas. Di titik yang dekat situ juga. Di titik yang di dekat pohon pisang itu. Dekat. Oke. Terus tadi ketika Mas Klik bercerita paginya ke sana ketemu dengan warga, terus warga bilang kalau misal di salah satu rumah ada, mohon maaf, tragedi di mana seseorang dibunuh gitu ya. Itu di rumah mana? Mas? Di rumah warga yang Mas Klik tempati itu atau? Enggak, yang rumah warga belakangnya mas. Belakang rumah yang apa yang saya ceritain itu. Berarti nuwun sewu Mas, ini coba saya gambarkan ya Mas ya. Berarti rumah warga yang dibuat kumpul, terus belakang lagi ada kebun-kebun pisang, terus belakang lagi baru ada rumah kosong itu ya? Nah sebenarnya gini mas, saya kan pekerjaan itu kan kita nggak nginep di situ aja sudah ya. Kita kan begitu kerja selesai kan harus langsung pulang. Cuman rumah warga yang kita jawab itu belakangnya itu kan ada 3 rumah mas. 3 rumah yang belakangnya dia persis itu ditempatin. Terus sebelahnya ada rumah kosong, sebelahnya lagi rumah kosong. Nah yang tengah ini yang pernah terjadi tragedi itu mas. Tapi dari rumah yang pernah terjadi tragedi itu sama kebun-kebun pisang itu dekat enggak Mas lokasinya? Dekat juga sih mas, cuma sebenarnya bukan kebun pisang sih mas. Pohonnya itu pohon. kebun apa? Pohon jati mas. Oh jati, oke. Iya. Oke, baik, saya sambungkan ke Mas Bro ya, Mas Klik ya. Ya mas. Oke. Mas Bro, ini satu cerita yang menarik dari Mas Klik. Tadi ketika saya kulik lagi, jadi tadi Mas Klik setelah bekerja gitu Mas Bro, ada pekerjaan di salah satu daerah gitu, terus melihat sosok pocong yang tadi Mas Klik jelaskan bahwa pocong ini cuma 5 meter dari tempatnya berdiri, sekitar 5 meteran itu. Lalu ketika itu teman-temannya juga lihat, terus pulang paginya balik lagi, terus sempat ada pengakuan dari warga bahwa tidak jauh dari tempat itu ada tempat kejadian di mana ada satu tragedi pembunuhan. Dan tadi sempat Mas Klik juga menjelaskan bahwa pipa yang dipasang di tempat itu tidak jauh dari tempat si pocong itu berdiri, sempat putus 2 kali. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Ya, ini nuwun sewu buat Mas Klik. Selamat malam Mas Klik. Selamat malam Mas Bro. Ini nuwun sewu ini saya sudah visualisasikan di sini juga di belakang itu ya, jadinya kalau bahasa saya bentuk pocong ini bawahnya tidak kan, biasanya pocong itu bawahnya ada ininya ya, ikatannya. Cuma ini enggak, bawahnya kayak apa ya? Tidak terikat gitu. Iya, seperti ini. Kayak terbuka gitu mas. Iya. Mas Klik, seperti ini. coba dilihat di YouTube live-nya Nuwun Sewu ya Mas Klik ya. Di situ sudah ada gambar sketsa Mas Bu. Jadi bisa dilihat di kamera. Dan itu nuwun sewu, sampingnya tuh kayak apa ya, kandang atau apa itu Mas ya? Kayak bangunan rumah Betul, itu. Mas. Seperti ini ya Mas ya. Betul. Terus kemudian Betul, sebenarnya untuk pohon pisangnya ada 2 ya kayaknya, itu agak ke belakang lagi ada pohon pisang juga anjir. Betul. Nuwun sewu, apakah di dekat situ ada apa itu ya? Kamar mandi atau sumur itu Mas, nuwun sewu Mas? Tidak jauh dari itu. Kayak apa ya? Kayak kotaan apa sih? Mas benar. Di luar. Ya kalau nuwun sewu, memang kalau di sini kan bentuk pocong yang saya gambar ini kan memang lebih condong berjenis nuwun sewu cewek ya Mas ya, karena memang kalau bahasa saya agak feminin. Memang di sini ada sesuatu hal yang memang apa ya, alam itu memvisualisasikan dia itu marah Mas. Kalau bahasa saya seperti itu. Dan nuwun sewu tidak jauh dari situ, apakah ada lampu yang mati enggak Mas? Nuwun sewu. Dalam arti lampu gantung tapi dia tidak hidup, nuwun sewu. Kayaknya ada Mas. Oke. Jelas. Yang di belakang rumah ada Mas. Ya.
apakah Nun Sewu salah satu temannya panjenengan menemukan sesuatu mas di situ mas, entah itu barang atau apa, sempat menemukan sesuatu enggak mas Nun Sewu? Aduh, kalau itu saya kurang tahu mas. Contoh pada waktu menggali pipa atau ini apa ya, sempat ada yang cerita gitu enggak mas? Kayaknya sih, kayaknya sih ada, mungkin ada mas, cuma saya nggak tahu. Okay. Nah, Nun Sewu, saya sebut inisial sih, jadi, S, ada hubungannya dengan S dan T, Nun Sewu. maksudnya inisial orangnya. Iya, yang pada saat itu ada satu kejadian apa tadi yang dengan ceritakan tadi. Kalau S ada mas, teman saya ada. Tapi yang menarik ini Mas Bu, dari sketsa Mas Bu tadi, sketsa Mas Bu sudah mulai dibuat dari sejak pas Klik bercerita awal ya, sebelum saya tanya-tanya ya, sudah di Nun Sewu ya. Dan saya tidak tahu dari awal tadi ketika Mas Bu masih mengerjakan sketsa, saya langsung bisa melihat bahwa sosok pocong ini perempuan Mas Bu. Dan tadi Mas Bu juga penjelasannya sosok pocong ini seperti perempuan. Sedangkan tadi Mas Kelik juga menjelaskan bahwa tragedi yang pernah terjadi di rumah kosong yang itu korbannya adalah perempuan yang Nun Sewu hamil. Nah, apakah ada hubungannya tragedi itu sama sosok ini, Mas? Ya kalau bahasa saya ini bentuk visualisasinya seperti itu mas. Kalau boleh saya berkomentar, Nun Sewu ada hubungannya. Dan itu sebenarnya tidak hanya Mas Kli dan teman-teman aja ini Nun Sewu. Bahkan Nun Sewu ada beberapa orang atau beberapa warga yang sekitar situ juga pernah melihat penampakan itu, cuma terkadang berbeda di tempatnya. Beda di tempatnya. Karena pada hari itu Mas Kli frekuensinya sama dan melihat di dekat pohon pisang. Kalau bahasa saya seperti itu. Tapi tetap dengan sosok yang sama ya, Mas? Dengan sosok yang sama. Terkadang juga Nun Sewu pernah ada suatu cerita ya. Kalau menurut saya gini, ada yang pernah lihat penampakan cewek itu kayak lewat seperti itu. Pernah ada cerita seperti itu nggak Mas Kli Nun Sewu? Pernah masuk. Itu ada yang cerita. Katanya mau warga sekitar pernah ada yang liatin lagi jalan gitu. Tapi ini bentuknya tidak pocong, bentuk pocong itu bentuk orang tersebut semasa hidup. Iya, seperti itu. Nah benar. Oke. Tapi kenapa Mas Bu? Saya agak sedikit tertarik dengan Mas Bu tadi sempat bertanya bahwa ini teman-teman dari Mas Kelik apakah menemukan sesuatu? Karena tadi juga Mas Kelik juga bilang kalau proyeknya juga sempat dalam tanda kutip tersendat 2 kali, pipanya putus. Apakah memang ada pesan yang ingin disampaikan sama sosok ini, Mas? Kalau bahasa saya untuk pipa putus ini tidak ada hubungannya dengan ini mas. Cuma justru malah Nun Sewu dari tempat itu sendiri mas. Dalam arti bukan dari sosok ini, tapi dari area tempat itu. Kalau bahasa saya gitu mas. Tapi ini masih tetap bahasanya dalam tanda kutip dari energi yang ada. Iya, kalau bahasa saya seperti itu. Bukan ada hubungannya dengan sosok yang saya gambar ini. Nah, terus kemudian Nun Sewu sebenarnya ini ada, karena di sini mungkin ini Nun Sewu mas ini, Nun Sewu sangat. Pocong ini sebenarnya tidak akan apa ya, kalau orang awamnya bilang tidak akan menyerang jenengan, karena memang ada satu, kalau bahasa saya, ether sendiri yang menyelimuti Mas Klik sendiri. Oke. Oh seperti itu. Ya, jadinya bisa dikatakan Mas Klik pernah apa ya, kalau bahasa membawa sesuatu yang memang demi keselamatan Nun Sewu. Ada hubungannya ke situ enggak Mas Klik? Kalau dulu emang sering masuk, udah sering bawa gitu kan. Tapi udah lama banget sih masuk. Iya. Jadinya memang ada satu. Sekarang udah nggak pernah bawa. Ada satu ether yang memang kalau bahasa saya residu yang tertinggal di dalam tubuhnya Mas Klik. Karena tadi yang di garis bawahi sama Mas Bu juga pernah. Iya. J.
Tapi memang sosok ini pun tidak membahayakan ya Mas Budi untuk Kalau saya tidak membahayakan, cuma dia menampakkan diri untuk, kalau bahasanya gini Mas, dia kayak minta disempurnakan atau didoakan, kalau bahasa saya seperti itu. Iya, betul Mas. Tapi memang sosok ini masih bertempat di sekitar situ aja. Kalau bahasa saya masih berkutat di area situ Mas, tidak jaga rumah itu, terus kemudian di kebun-kebun itu. Nusa ada pohon nangka ya Mas ya, Nusa nangka apa itu apa itu di pojokan dekat apa ya, kayak talang rumah apa itu ya, Tandon. talang rumah. Oh. Paling kalau bahasa saya memang sekitar situ aja gitu Mas, dia tidak jauh-jauh, enggak, paling di sekitar situ aja ya. Memang di sini karena Nun Sewu ya Mas ya, di sini kan pada saat hidup ya beliau ini kan masih Nun Sewu mengandung berapa bulan, 5 bulan, 3 bulan Nun Sewu, ada cerita gitu Mas? Aku anggap sekitar 4 bulan Mas. 4 bulan ya. Katanya ini 4 bulan. Dan terkadang juga Nun Sewu pernah ada cerita di mana masyarakat sekitar situ mendengar kayak orang menangis atau bayi menangis Nun Sewu. Iya, ada. Jadi memang tadi yang terjadi adalah mungkin sekali lagi frekuensi dari Mas Pelik dan frekuensi dari sosok ini kebetulan match gitu. Iya, Mas Pelik. betul sekali. Sehingga visualisasinya bisa ditangkap. Cuma untuk ini kan ada beberapa temen ya selain Mas Keling ya Nun Sewu. Cuma untuk karena kalau bahasa teman Mas Keling ini orangnya kalau saya bilang agak nyelelek gitu Nun Sewu. Seperti itu. Jadinya kalau Mas Keling memang frekuensinya pas match saat itu. Tapi untuk yang selain Mas Keling ini memang ada kecenderungan untuk terkesan kayak apa ya? Orangnya nyelelek terus kemudian di apa ya? Kalau Jawanya dieleki atau agak disentil gitu. agak disentil, kalau bahasa saya seperti itu. Oh gitu, thank you. Iya, Dari Nun Sewu orangnya kecil, Nun Sewu Mas Keling, Nun Sewu. Jadi seperti itu ya Mas Pelik ya. Untuk pengalaman, kalau untuk pengalaman saya masih banyak Mas. Oh iya. Oke. Iya. Yang pertama kali ketemu apa? Lihat gituan waktu saya sakit. Oh, Itu kapan-kapan saya dari Mas. boleh. Itu saya tidur ditungguin. Iya. Gabung lagi minggu depan mungkin ya, Mas Kelik ya. Siap. Oke. Siap, Kita tunggu J, Mas Kelik J. Ya Mas Pak. Baik, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Baik. Rawat. J, itu tadi Menarik. menarik sekali Mas Bu. Udah tahu kenapa sih perkutat di rumah ini pergi semua. Iya, tadi ketika Mas Kelik sudah mulai cerita langsung ya, ini perkututnya langsung terdengar gitu. Saya tidak tahu apakah saudara Nun Sewu juga bisa menangkap tadi bunyi perkutut yang ada di luar deh Mas Bu, ya, di luar studio. Sebenarnya di sini memang ada sesuatu yang menarik bahasa saya. J, menarik seperti apa itu Mas Bu? Ya, kalau bahasa gini Mas, memang banyak suatu sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh Nun Sewu residu suatu kejadian tersebut. Oke. Tapi pertanyaannya apakah memang Nun Sewu Mas Bu, tragedi yang dalam tanda kutip mengenaskan seperti itu bisa mengefek ke energi di tempat sekitar itu Mas? Ya, kalau bahasa saya bisa jadi seperti itu Mas. Karena memang tapi kalau pada waktu kejadian Mas Keling alami ini, untuk pipa patah itu tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan sosok yang saya gambar tadi atau sosok yang pernah Nun Sewu mengalami kejadian tertentu. Tapi Nun Sewu ini ada hubungannya dengan tempat itu. Tapi dalam apa ya Mas Bu ya? Tadi yang dijelaskan oleh Mas Bu, tempat itu agak sedikit gimana ya, terpengaruhi. Apakah memang dari awal tempat itu mempunyai median energi yang lumayan kuat atau karena tertrigger oleh kejadian itu tadi Mas? Oh iya. Ini Nun Sewu ya, buat State Nun Sewu dimanapun Anda berada yang melihat ini saya tidak buat-buat, ini buat bau minyak. Oke, tapi mungkin State Nun Sewu, kenapa
sosok pocong ini masih ada hubungannya dengan cerita dari Mas Kelik. Kenapa sosok pocong identik dengan pohon pisang? Ini yang sebenarnya saya pribadi juga penasaran. Ya, kalau bahasanya gini Mas, memang ada beberapa nama dari entitas astral yang memang suka dengan pohon pisang ini sih. Yaitu adalah Mr. P itu sendiri atau pocong itu sendiri, dan kemudian muncul mbak-mbak ya, mbak-mbak Kunti gitu. ya, mungkin kalau orang awam mengatakan kunti karena memang menurut saya, kalau bahasa saya pohon pisang itu memang dia kan dingin Mas, pisang itu menurut saya dia agak lembab. Nah, kondisi seperti itu terkadang itu disukai oleh beberapa entitas astral. Jadi seperti itu. Tapi apakah memang hanya karena suhunya saja atau memang dari tanamannya sendiri, apa ya Mas? Adalah media yang cocok untuk ditempati sosok astral? Iya, kalau bahasanya seperti itu Mas. Seperti halnya kalau orang itu cocok dengan rumah yang agak tinggi atau rumah yang menghadap barat, seperti itu. Mungkin kalau kita contohkan di dunia nyata kita seperti itu. Kalau bahasa sana dia memang menyukai atmosfer yang bisa dikatakan lembab, dingin seperti itu. Tapi sekali lagi terima kasih juga untuk saudara Nuwun Sewu yang sudah mengikuti perjalanan kita dari awal sampai akhir tadi. Dan seperti biasa Mas Pur, ya seperti biasa di akhir acara saya selalu mengucapkan jika ada salahnya saya Nuwun Sewu, jika ada benarnya saya Nuwun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah. dan akhir kata saudara Nuwun Sewu, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share ke saudara-saudara, ke teman-teman juga. Dan akhir kata saya Jovan pamit. Saya Mas Pur pamit dan Salam Rahayu. Rahayu.